Banyak pengkhianat Indonesia jadi susah bayar utang. Utang luar negeri yang menggunung bukanlah menjadi penyebab utama terhambatnya Indonesia menjadi negara maju, melainkan begitu banyak pengkhianat di negeri ini yang bawa kabur dolar ke negara tetangga. Ya tahu sendirilah negara yang ada lambang singanya. Ditambah lagi utang Indonesia semakin tertekan dengan adanya permainan hegemoni dolar di dunia ini. Ya saya bilang permainan hegemoni dolar, karena dolar bisa dikatakan sebuah permainan. Karena naik turunnya dolar bisa dikendalikan hanya dengan kebijakan yang dilakukan oleh sebuah bank sentral dan didukung oleh sistem kapitalis global. Saat ini nilai dolar sudah melewati angka Rp15.000 dan hampir menyentuh angka Rp16.000. Salah satu penyebab naiknya dolar dikarenakan kebijakan bank sentralnya Amerika yang menaikkan suku bunga acuan, sehingga banyak dolar di seluruh dunia yang pulang kampung ke negara asalnya. Ya akibatnya banyak negara yang kekurangan stok dolar mereka. Sebenarnya Indonesia adalah negara kaya dengan angka komoditas ekspor yang sangat tinggi. CPO kelapa sawit, nikel, timah, emas, tembaga, bauksit, minyak bumi, dan masih banyak lagi kekayaan alam Indonesia yang menjadi andalan devisa negara. Jika seluruh devisa negara tersebut angkanya digabungkan dan diterbitkan IPO untuk mendapatkan dana segar, maka nilai utang Indonesia belum ada apa-apanya. Namun nyatanya pertambangan Indonesia masih banyak dikuasai oleh asing. Selama puluhan tahun Indonesia hanya menjadi pengekspor bahan mentah dari hasil tambang dengan nilai yang sangat murah jika dibandingkan dengan bahan jadi. Ia patut bersyukur saat ini Presiden Republik Indonesia Jokowi telah berani mengambil langkah hilirisasi tambang. Jokowi telah menghentikan beberapa ekspor bahan mentah dan mengolahnya menjadi bahan jadi seperti nikel baru-baru ini. Walaupun kebijakan hilirisasi nikel yang diterapkan Jokowi mendapat gugatan langsung oleh Uni Eropa melalui sebuah organisasi perdagangan dunia yaitu WTO. Oke, kita kembali ke topik pembahasan judul. Banyak pengkhianat Indonesia jadi susah bayar utang. Ada beberapa artikel dari media terpercaya, ratusan eksportir keruk bumi Indonesia duitnya dibawa ke luar negeri. Kementerian Keuangan melaporkan adanya ratusan eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Kebanyakan para eksportir nakal ini berada di bidang pertambangan. Sejak 2021 hingga 2022 terdapat 216 eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di rekening khusus di dalam negeri. Ada lagi artikel, bukan asing, orang Indonesia ternyata ramai bawa kabur dolar. Fenomena strong dollar atau penguatan dolar Amerika membuat eksportir dan pengusaha memilih menyimpan dananya dalam denominasi mata uang negeri paman Sam tersebut. Alih-alih menyimpan di bank dalam negeri, malah pengusaha memilih bank di luar negeri. Hal ini dikarenakan kurang kompetitifnya bunga deposito falas di Indonesia. Banyak pendapatan ekspor Indonesia disimpan di bank-bank Singapura di tengah-tengah fenomena penguatan dolar Amerika. Semakin banyak dolar hasil ekspor disimpan di luar negeri, maka stabilitas rupiah akan terganggu. Ada lagi artikel, gara-gara ini eksportir Indonesia betah taruh dolar di Singapura. Karena tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia, maka banyak dolar hasil ekspor Indonesia lari ke Singapura. Ternyata masih banyak pengusaha Indonesia yang tidak membela negaranya sendiri. Banyaknya eksportir nakal yang menyimpan dolarnya di bank Singapura mengakibatkan keringnya pasokan dolar di tanah air. Padahal Indonesia sangat membutuhkan dolar untuk bayar utang luar negeri. Karena utang luar negeri Indonesia harus dibayar dalam bentuk mata uang dolar, maka Indonesia harus beli dolar. Ya akibatnya rupiah akan semakin melemah terhadap dolar. Jika nilai rupiah semakin melemah terhadap dolar, maka utang luar negeri Indonesia akan semakin tertekan. Karena utang luar negeri Indonesia dalam bentuk dolar bukan dalam bentuk rupiah. Semoga para pelaku bisnis dan konglomerat tanah air segera menyadarinya peran mereka yang menguasai modal sangat mempengaruhi ekonomi negeri ini.